Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Herman selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Syifanillah Warofiqoh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam masa Turki Utsmani. Turki Utsmani atau yang lebih kita kenal dengan dinasti Ottoman, yang mana kata Ottoman itu sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Osman Gazi. Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Ia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Kemudian, ia dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah sekitarnya serta memperluas kekuasaannya hingga kota Bursa. Akhirnya pada tahun 1326 kota Bursa menjadi pusat pemerintahan. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Tesalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389 mereka berhasil menaklukkan Kosovo, yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Saat itu, dalam rangka menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun, Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar tersebut. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Beyazid yang berhasil membuat wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar, di antaranya tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Yildirim Yazid atau Sultan Beyazid Sang Petir. Namun, Sultan Beyazid belum bisa menyatukan wilayah Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan Ankara antara Sultan Beyazid dengan Sultan Timur. Namun, Sultan Beyazid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Kekacauan pada waktu itu berhasil diredakan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad II adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad II berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Anak Sultan Murad II yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei tahun 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Kemudian ia mengubah nama kota tersebut menjadi Istanbul yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan. Muhammad Al-Fatih berkuasa pada tahun 1453 sampai 1481 dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Beyazid II. Pada masa kemajuan, dinasti Ottoman mengalami kemajuan di beberapa bidang, di antaranya bidang kemiliteran. Pada bidang kemiliteran terjadi pembentukan militer profesional seperti Janissary dan adanya pengembangan strategi dan taktik tempur modern. Kemudian bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Terdapat ajaran prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf yang diambil dari Arab. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.